Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa dhahaba ghumumina wa ahzanina wa sa'iqana ilal jannati birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah hafizakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua kenikmatan yang kita rasakan, yang masih kita dapatkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan bersyukur Allah tambahkan nikmat yang telah Allah berikan, dan Allah jaga nikmat itu tidak pergi, tidak hilang dari kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan surah yang terakhir dari juz 30, yaitu surah An-Naba. Kita akan kenali dulu muqaddimah atau biodatanya. Yang pertama, surah An-Naba ini sebagaimana umumnya surah di juz 30, yaitu termasuk surah Makkiyah. Jumlah ayatnya ada perbedaan pendapat, ada yang mengatakan 40, ada yang mengatakan 41 ayat. Urutan di dalam mushaf surah An-Naba adalah urutan yang ke-78. Sedangkan urutan turunnya surah An-Naba ini urutan turun ke-80 setelah surah Al-Ma'arij dan sebelum surah An-Nazi'at. Penamaan surah ini diantaranya nanti dinamakan dengan surah An-Naba atau surah Amma atau surah Amma Yatasa'alun atau surah At-Tasa'ul, dan nama yang lain adalah surah Al-Mu'sirat karena di dalamnya ada kata-kata tersebut. Tema surah atau kandungan surah An-Naba ini, ayat pertama dari ayat kelima berisi tentang pertanyaan orang-orang kafir terkait An-Naba Al-Azim. Pertanyaan orang-orang kafir, mereka yang mempertanyakan tentang apa itu sih berita besar. Kemudian ayat ke-6 sampai ayat ke-16 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kekuasaannya yang ada di semesta ini, yang dikenal dengan ayat kauniyah, yaitu tanda-tanda kebesaran Allah yang bisa kita lihat, yang bisa kita saksikan, yang ada di sekitar kita, yang ada di alam semesta ini, mulai dari bumi, langit, malam, siang, dan seterusnya. Ayat 17 sampai ayat ke-20 Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa hari kiamat itu pasti terjadi dengan menyebutkan peristiwa-peristiwanya yang sangat mengerikan, yang sangat menakutkan. Kemudian ayat ke-21 sampai ayat 30 berisi tentang balasan untuk orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan, untuk orang-orang yang tidak mengimani hari kiamat. Ayat 31 sampai ayat 36 berisi tentang jaza atau balasan bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian ayat 37 sampai ayat yang terakhir 40 berisi tentang gambaran hisab dan bentuk penyesalan orang-orang kafir nanti disebutkan di akhir surah An-Naba ini. Ini beberapa tema yang ada di dalam surah An-Naba. Kemudian munasabah kaitan surah ini. Pertama, munasabah permulaan surat dengan munasabah akhir surat. Apa hubungannya awal surat yang berisi pertanyaan amma yatasa'alun dengan akhir surat? Di awal surat
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang pertanyaan orang-orang kafir tentang hari kebangkitan, tentang berita yang besar itu apa, mereka saling bertanya, tapi pertanyaannya bukan untuk menambah ilmu, bukan untuk menguatkan keimanan, tetapi pertanyaannya untuk mengejek. Kapan terjadinya? Kalau memang kiamat itu benar, coba datangkan, coba segerakan. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan orang kafir tentang hari kiamat, bukan untuk mendapatkan ilmu untuk menebalkan keimanan, tapi untuk mengejek. Kalau memang itu benar, coba segerakan. Coba, kami ingin tahu, kami ingin lihat. Bahkan nanti ada pertanyaan-pertanyaan lain yang juga mengejek. Kalau memang betul Tuhanmu itu mampu, turunkan untuk kami hujan batu dari langit dan seterusnya. Jadi mereka suka menantang Nabi SAW, menantang Allah dengan ingin diperlihatkan kekuasaan Allah yang berupa ancaman-ancaman itu. Kemudian itu awal surat. Di akhir surat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan penyesalan yang dirasakan oleh orang-orang kafir. Sampai-sampai nanti mereka mengatakan wa yaqulul kafir ya laitani. Ya laitani itu kalimat penyesalan. Duh sayang, duh sungguh seandainya aku dulu begini. Jadi di awal surat mereka bertanya untuk mengejek, untuk meremehkan, untuk merendahkan. Di akhir surat mereka yang bertanya mengejek tadi, Allah sebutkan mereka akan menyesal ketika apa yang mereka ragukan, apa yang mereka dustakan, apa yang menjadi bahan candaan mereka itu menjadi kenyataan. Kemudian munasabah hubungan antara surah An-Naba dengan surah An-Nazi'at ada 3 poin. Pertama, ada kesamaan tema antara surah An-Naba dan surah An-Nazi'at. Pembahasannya kurang lebih mirip, yaitu tentang hari kiamat. An-Nazi'at yang sudah kita bahas bicara tentang hari kiamat, bicara tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalamnya, tiupan sangkakala pertama, kedua, dan seterusnya. Bumi, langit, tadi apa yang terjadi di hari kiamat disebutkan. Kemudian tema yang lain yang ada di dalam surah An-Naba dan An-Nazi'at adalah Allah menyebutkan tentang kemana nanti orang-orang beriman akan dikumpulkan di hari kiamat, kemana orang-orang beriman nanti akan dikembalikan, dimasukkan kemana, yaitu ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga menyebutkan tentang tema balasan bagi orang-orang kafir, orang-orang yang mendustakan. Itu kesamaan yang pertama atau kemiripan yang kesesuaian yang pertama. Yang kedua adalah pembahasan tentang kesamaan atau kesesuaian surah An-Naba dan An-Nazi'at. Awal suratnya sama-sama berbicara tentang hari kiamat atau hari kebangkitan. Kemudian surah An-Naba memberikan penegasan tentang hari kebangkitan, tentang hisab, perhitungan amal, kemudian tentang pembalasan. Begitu juga surah An-Naba di awal berbicara tentang pertanyaan orang-orang kafir tentang hari kiamat yang mempertanyakan, kemudian mereka berselisih, ada yang mengingkari, ada yang meragukan, ada yang percaya tapi menolak. Kemudian surah An-Nazi'at di awal-awal surahnya juga sama. Allah Subhanahu wa taala bersumpah tentang beberapa yang dilakukan oleh para malaikat, kemudian nanti disambung dengan kejadian hari kiamat. Poin yang ketiga, kesesuaian antara surah An-Naba dan An-Nazi'at adalah penutup suratnya hampir sama. Dua surat ini ditutup dengan tema yang hampir sama, yaitu peringatan tentang azab, siksaan bagi orang-orang kafir di hari kiamat. Surah An-Naba ditutup dengan ancaman tentang azab dari Allah. Surah An-Nazi'at tentang hari hasyr, dikumpulkannya seluruh makhluk, mahsyar. Kemudian ba'ats, hari kebangkitan. Akhir surah An-Nazi'at pertanyaan orang kafir yang mengenai kapan waktu terjadinya. Kemudian nanti dilanjutkan dengan di surah An-Naba. Itu kesesuaiannya. Kemudian munasabah yang lain antara surah An-Naba, Al-Mursalat dan Al-Insan. Pertama, surah Al-Mursalat diawali dengan sumpah wal mursalati urfa dan seterusnya.
sampai nanti pertanyaan tentang wama adraka ma yaumul fasl. Tahukah kamu apa itu hari keputusan? Nah, surah An-Naba nanti menjelaskan tentang apa itu yaumul fasl. Itu dijelaskan di dalam surah An-Naba. Surah Al-Insan atau Al-Mursalat dulu. Surah Al-Insan atau maaf Al-Mursalat sampingnya itu. Surah Al-Mursalat menyebutkan tentang siksaan bagi penghuni neraka dengan detail. Jadi dalam surah Al-Mursalat Allah menyebutkan ancaman bagi orang-orang kafir itu disebutkan dengan rinci, dengan detail. Sementara surah Al-Mursalat menyebutkan tentang balasan bagi orang beriman hanya di beberapa ayat saja. Dimulai dari ayat innal muttaqina fi dhilali wa uyun, artinya tidak rinci. Hanya disebutkan gambaran umumnya. Tapi ketika menyebutkan tentang siksaan orang kafir, Al-Mursalat ini menyebutkannya dengan rinci. Surah Al-Insan, kalau tadi Al-Mursalat, surah Al-Insan sekarang menyebutkan tentang balasan bagi orang yang beriman dengan detail. Kebalikannya surah Al-Mursalat. Kalau Al-Mursalat menyebutkan siksaan bagi orang kafir dengan rinci, panjang lebar. Sementara untuk orang beriman di surah Al-Mursalat disebutkan hanya di beberapa ayat saja. Kalau Al-Insan kebalikannya. Surah Al-Insan menyebutkan tentang kenikmatan untuk ahli surga dengan detail. Sampai minumannya berupa minuman apa, campurannya apa, nanti kondisi di surga itu seperti apa, tidak panas, tidak dingin, pokoknya sangat-sangat nyaman. Kemudian nanti pelayan-pelayan yang melayani para penduduk surga disebutkan di surah Al-Insan dengan sangat detail balasan tentang bagi orang-orang yang bertakwa. Sementara surah Al-Insan tidak menyebutkan siksaan bagi orang kafir kecuali hanya di ayat inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Jadi tema besarnya tentang balasan untuk orang beriman. Lah surah An-Naba menyebutkan dua-duanya. Untuk orang beriman, untuk orang kafir dengan kalimat jazaa wifaqa, mereka akan mendapatkan balasan yang setimpal. Jadi ini tentang muqaddimah pengenalan kita di awal tentang surah An-Naba. Kemudian ada satu lagi yang belum dimasukkan, yaitu tentang fadilah. Apa sih yang disampaikan Nabi atau para sahabat tentang surah An-Naba ini? Di antara disebutkan oleh Imam At-Tabrani dalam Mu'jamnya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, al-munafiq la yahfadhu surata Hud wa Bara'ah wa Yasin wa Dukhan wa amma yatasaalun. Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan orang munafik itu tidak hafal surah Hud, surah Bara'ah At-Taubah, surah Yasin, surah Ad-Dukhan dan surah amma yatasaalun. Orang munafik tidak mungkin menghafal 5 surat ini. Dari 5 surat ini yang baru kita hafal amma yatasaalun. Nah, ini jangan sampai kita termasuk orang munafik karena tidak mau menghafal 5 surat ini. Jadi gimana ini, Pak? Jadi untuk menyelamatkan diri kita sebagaimana kalimat Nabi yang lain kan, orang munafik tidak suka sholat duha. Jadi kalau orang munafik tidak suka sholat duha. Kenapa? Lo gak ada yang lihat. Kan orang munafik itu mau sholat kalau ada yang lihat. Atau kalau lagi sepi ya udah. Seperti zikir kan. Mereka gak kuat zikir lama. Gak kuat zikir panjang-panjang. Jadi sebagaimana orang munafik tidak suka sholat duha karena tidak ada yang lihat. Karena mereka sholat yura'un dalam rangka riya. Agar dilihat orang, dipandang orang sebagai ahli ibadah dan sebagainya. Sholat duha orang lagi kerja nggak ada yang lihat. Makanya sebagaimana orang munafik tidak suka sholat duha, nah ini ada ciri yang lain. Orang munafik tidak mau menghafal surah Hud, surah At-Taubah, surah Yasin, Ad-Dukhan dan amma yatasaalun. Kita alhamdulillah sudah 1 surat, tingkatkan lagi ke surah yang lain. Nah, kemudian yang lain
kalimat yang lain atau hadis yang lain yang terkait dengan surah Amma Yatasaalun ini dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, qad syibta." Ya Rasulullah, engkau telah beruban. Jadi, ya Rasulullah, rambut engkau telah memutih. Dan Masya Allah, ubannya Rasulullah itu dihitung. Jadi itu hebatnya Rasulullah. Sampai ubannya saja dihitung, walaupun nanti kalimatnya masih umum. Jadi tidaklah meninggal Rasulullah SAW kecuali di atas kepala beliau ada sekitar 20-an uban rambut putih. Dihitung, Pak. Itu saking istimewanya Rasulullah SAW sampai ubannya saja jadi perhatian para sahabat. Jadi dihitung tidak lebih dari 20. Monggo nanti dihitung, Pak. Masing-masing hitung. Sudah mencapai 20 atau belum? Kalau belum atau yang dihitung yang hitam malahan. Berapa yang tersisa? Jadi nah ini masalahnya. Rasulullah beruban itu jadi perhatian para sahabat. Ya Rasulullah, qad syibta. Engkau telah beruban ya Rasulullah. Jadi nanti sekaligus itu menunjukkan bahwa uban itu karena banyak yang dipikirkan. Ya, lihat jawaban Nabi. Kalau di hadis ini beliau mengatakan syayyabatni hudun wal waqi'ah wal mursalat wa amma yatasaalun wa idza syamsu kuwirat. Telah membuatku beruban surah Hud, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mursalat, surah Amma Yatasaalun, surah Idza Syamsu Kuwirat. 5 surat ini telah membuatku beruban. Atau di kalimat yang lain nanti syayyabatni Hudun wa akhawatuha. Telah membuatku beruban surah Hud dan surah-surah yang semisal dengannya. Ya ini disebutkan dengan detail 4 surah lainnya. Jadi ketika membahas tentang surah-surah ini membuat Nabi takut, membuat Nabi khawatir, membuat Nabi banyak berpikir, banyak merenung sampai membuat rambut beliau sallallahu alaihi wasallam beruban. Kalau di kita berubannya karena apa? Yang dipikirkan banyak, tapi bukan surat-surat ini. Cicilan apa gitu. Semoga tidak. Tapi yang kita pikirkan memang nanti nasib kita setelah kita meninggal seperti apa. Nah, itu kurang lebih karena surah-surah yang disebutkan Nabi tadi berisi tentang hari kiamat, berisi tentang azab yang Allah timpakan kepada umat-umat terdahulu, berisi tentang bagaimana nasib orang yang mendustakan, yang kafir, yang ingkar, bagaimana nanti balasan yang Allah berikan kepada orang beriman, sehingga semua itu satu sisi menjadi renungan, sisi yang lain menjadi motivasi untuk terus menambah amal kebaikan. Jadi ini 2 hadis atau 2 khobar yang berkaitan dengan surah An-Naba. Kita coba baca dulu beberapa ayat sebagai awal untuk surah An-Naba ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Allah mengawali surah An-Naba ini dengan pertanyaan amma yatasaalun. Tentang apa mereka bertanya-tanya? Tentang apa mereka saling bertanya? 'Anin naba'il 'azim. Mereka saling bertanya 'anin naba'il 'azim tentang berita yang besar. Alladzi hum fihi mukhtalifun, yang mereka berselisih, mereka berbeda-beda tentang memahami berita yang besar tersebut. Ada yang percaya, ada yang mendustakan, tidak percaya. Kalla saya'lamun, tidak demikian, nanti mereka akan tahu kebenarannya. Tsumma kalla saya'lamun, kemudian tidak benar apa yang mereka sangkakan itu. Sungguh mereka nanti akan mengetahui dengan benar apa yang mereka perselisihkan, yang mereka saling bertanya itu. Allah mulai dengan amma yatasaalun. Jadi kalau kita tahu Al-Quran, cara Allah mengawali surat itu berbeda-beda. Dan inilah sisi keindahan Al-Quran. Bagaimana cara Allah mengajak kita berkomunikasi. Metode yang digunakan oleh Al-Quran sangat bervariatif, sangat banyak modelnya. Untuk apa?
untuk mengajak kita biar fokus kepada apa yang hendak Allah sampaikan. Kadang-kadang tiba-tiba Allah mulai dengan al-haqqah. Al-haqqah, tahukah kamu apa itu al-haqqah? Wa ma adraka mal haqqah, dan seterusnya. Atau di surat ini tiba-tiba Allah menyampaikan tentang mereka saling bertanya. Tentang apa mereka bertanya. Jadi cara-cara Al-Quran ini juga sebenarnya menjadi pelajaran buat kita. Kita ingin menyampaikan nasihat kepada anak kita. Kita ingin menyampaikan nasihat kepada orang lain. Kalau bisa caranya jangan monoton. Jangan satu. Kan? Tapi banyaknya variasi yang ada itu menunjukkan tadi keluasan di dalam Al-Quran. Dan sekaligus memikat hati orang yang diajak bicara. Jadi yang diajak bicara itu gak bosen. Yang diajak bicara itu tidak merasa itu lagi. Nah, ini cara Al-Quran. Kemudian kalau kita lihat dari kata amma, itu dari kata an dan ma. An, ma. Tapi diringkas menjadi amma. Nunnya dihilangkan, alifnya dihilangkan. Untuk apa? Untuk memudahkan. Jadi Al-Quran itu isinya adalah kemudahan dan memudahkan. Kemudahan dalam membacanya, kemudahan dalam mempelajarinya, kemudahan dalam menghafalkannya. Jadi Allah sudah menjamin bahwa Al-Quran itu mudah. Sampai pelafatannya, cara mengucapkannya juga dimudahkan. Kalau ini bahasa Arab biasa, maka harusnya mengatakan an ma yatasaalun. Tapi karena ini istimewanya Al-Quran, dan Al-Quran selalu memilih yang paling mudah. Ukuran mudah dalam mengucapkan itu bukan lidah kita, tapi lidahnya orang Arab yang memang bahasa Al-Quran ini diturunkan dengan bahasa mereka. Jadi ukuran kemudahan itu ya lidahnya mereka. Kalau kita sih asal ngomong saja bisa. Tapi ukuran kemudahan itu adalah lisan Arab. Bilisanin Arabiyyin mubin. Dengan bahasa Arab yang jelas, yang mereka mudah untuk mengucapkannya. Sampai-sampai Allah memberikan pilihan. Betul bahasanya bahasa Arab, tapi bahkan bahasa Arab sekalipun Allah memilihkan 7 cara membaca. Yang masing-masing 7 ini ambil yang sesuai dengan lidah kalian, wahai orang Arab. Kamu menggunakan cara yang pertama, yang kedua sampai yang ke-7 silahkan. Ambil salah satu dari 7 cara itu yang sesuai dengan lidah kalian untuk memudahkan. Jadi Al-Quran itu mudah, Pak. Jaminannya sudah Allah berikan, walaqad yassarna. Dan sungguh benar-benar kami telah mudahkan Al-Quran ini untuk dibaca, untuk dinikmati, untuk difahami, bahkan untuk diamalkan. Yatasaalun 'anin naba'il 'azim. Apa itu naba? Naba berbeda dengan khobar. Kalau khobar itu berita biasa yang mungkin benar, mungkin salah. Kalau naba, pertama beritanya adalah berita yang pasti benarnya. Yang kedua, naba itu berita yang heboh, berita yang besar, bukan receh, bukan sepele, bukan berita ecek-ecek, bukan, tapi dia sesuatu yang besar yang harus kita perhatikan. Makanya dari kata naba ini nanti turunan katanya adalah kata nubuwah atau nabi. Jadi naba, nabi itu asal katanya sama. Makanya seorang nabi dengan membawa risalah, membawa nubuah itu yang dibawa sesuatu yang besar. Enggak ada nabi menyampaikan sesuatu yang receh, yang remeh, tidak ada. Nabi kalau bicara selalu yang disampaikan adalah sesuatu yang besar. Sesuatu yang besar ini yang mengantarkan manusia kepada bahagia di dunia, bahagia di akhirat, selamat di dunia, selamat di akhirat. Enggak ada nabi bicara yang receh, menyampaikan tentang kendaraan misalkan, harus yang begini-begini, tidak ada. Menyampaikan tentang rumah, yang disampaikan yang istimewa saja. Rumah yang nyaman itu baitun wasi', misalkan rumah yang luas, rumah yang lapang. Yang lapang itu bukan ukurannya, bukan fisiknya, tapi rumah yang mengantarkan misalkan penghuninya itu merasa kalau sudah masuk rumah hatinya plong, nyaman. Di luar rumah dia sumpek, di luar rumah dia banyak masalah, tapi begitu masuk ke dalam rumah hatinya kemudian terasa lapang, nyaman, senang, walaupun nanti keluar rumah sumpek lagi. Tapi tidak apa-apa, minimal dia di dalam rumah, sebagaimana Nabi menyebutkan kalau kebahagiaan itu diantaranya adalah harus memiliki rumah yang wasi', yang luas.
Bukan hanya fisiknya, tapi bagaimana rumah itu membuat penghuninya menjadi lapang. Anin naba'il azim. Naba tadi berita yang pasti benarnya, dan beritanya berita yang besar. Apa itu berita yang besar? Sampai orang-orang itu berselisih, insyaallah akan kita sampaikan di pertemuan yang lain. Wallahu taala alam bisawab. Ini sebagai mukaddimah untuk kita mempelajari surah An-Naba berikutnya. Semoga ada manfaatnya. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Mati. Nggak bisa. Balik ini Zat. Jadi ada kebiasaan. Oh gitu. Soalnya kan dia kan sudah aktif semangat loh. Kayak dulu kan enak. Sering ini tasin. Nah, yang itu di sana kan saat saja sama kan. Kayak saat itu kan gitu. Terus ini tak suruh sih. Nanti ini, kan misalkan apa jadinya? Nanti lawan mau hari Sabtu nggak di sana sih. Ada. Masuk komunikasi ya. Nah, pasti kan Purwokerto. Oh masih, saya mau sekali. Ya pas saya ke Purwokerto. Sempat ketemu. Malah saya ketemu teman-teman ini. Masih tak ketemu.